Guys, di aplikasi ini kalian bisa langsung mendapatkan pinjaman 8 juta rupiah, walaupun kalian baru membuat akun seperti saya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan pinjaman 8 juta ini, seperti yang saya dapatkan di aplikasi pinjaman online ini, simak video ini sampai selesai. Teman-teman tidak usah ragu tentang data-data yang diinformasikan kepada diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video saya selanjutnya. Halo guys, balik lagi di channel Mekril Sumigar. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita langsung bisa mendapatkan pinjaman 8 juta rupiah di aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai 8 juta rupiah. Nah guys, aplikasi pinjaman online ini belum terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah jadi guys, harus diingat bahwa aplikasi ini tidak terdaftar di OJK. Banyak dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar, apakah pinjaman online ilegal mereka memiliki DC lapangan? Di sini saya akan jelaskan bahwa pinjaman online ilegal mereka tidak memiliki DC lapangan guys. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki izin peer-to-peer lending atau standar ketetapan Badan Usaha Fintech Lending. Dalam hal ini izinnya harus dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan atau melakukan pinjaman online langsung cair di pinjaman online ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayarnya atau galbay ya teman-teman, untuk bahasa kerennya saat ini, yaitu gagal bayar. Nah mengapa? Karena informasi ini atau himbauan ini dibagikan langsung oleh Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech atau pinjaman online ilegal, tak perlu dikembalikan atau dibayar. Nanti sebentar saya akan lihatkan kepada teman-teman informasi ini. Nah guys, jadi informasi ini resmi dibagikan oleh Kominfo. Kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar. Nah guys, jadi informasi ini dibagikan langsung oleh Kominfo. Kalian bisa searching Google untuk informasi lebih jelas mengenai informasi tersebut. Dan nanti sebentar saya akan perlihatkan bagi kalian. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online ilegal serta tidak ingin membayar, saya persilakan karena itu adalah hak kita masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berhutang, saya akan membayarnya. Sudah banyak ya teman-teman informasi resmi yang beredar di luar sana. Jikalau kita berhutang di aplikasi fintech ilegal, tidak perlu bagi kita untuk mengembalikannya atau membayarnya. Intinya pinjaman online ilegal itu lebih cepat dan lebih mudah dalam memberikan dana pinjaman. Nah guys, sebelum kita masuk ke aplikasinya yang bisa memberikan kita pinjaman sampai 8 juta rupiah, terlebih dahulu kita akan masuk ke website resminya Kominfo. Apakah benar pinjaman online ilegal itu tidak perlu untuk dikembalikan? Dan nantinya juga kita akan masuk ke Google, lanjut ke website resminya OJK untuk melihat dan memastikan apakah aplikasi yang akan saya bagikan kali ini benar terdaftar di OJK atau tidak sebagai fintech lending terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bila aplikasi ini tidak terdaftar di OJK, kita bisa otak-atik untuk aplikasinya guys, bisa mendapatkan uang gratis. Nah guys, untuk aplikasi yang akan saya bagikan kali ini ialah aplikasi pinjaman dari uang pinjaman. Nah aplikasinya yang saya lingkar warna merah. Namun sebelum kita buka untuk aplikasi ini dan bisa mendapatkan pinjaman 8 juta rupiah, kita akan melihat informasi atau himbauan terlebih dahulu dari Kominfo. Nah guys, jadi seperti itu. Kita ke Kominfo terlebih dahulu. Nah guys, sekarang kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt kolektor fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt kolektor fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Tribunews.com, Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal,
tak perlu dikembalikan. Nah guys, jadi informasi seperti ini atau himbauan seperti ini banyak sekali beredar, namun saya hanya mengambil beberapa poin saja. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga itu ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah, kan ilegal, kata Samuel. Oke guys, sekarang saya akan langsung buka untuk aplikasinya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan aplikasi ini bisa download melalui Play Store atau bisa juga melalui link deskripsi video saya di bawah. Nanti saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi ini. Di sini ada semacam informasi atau kesepakatan. Teman-teman tinggal klik saja setuju. Nah, di sini aplikasi ini ingin mengakses untuk perangkat kita. Kita klik izinkan saja hanya saat aplikasi digunakan. Oke, di sini kita akan coba langsung segera ambil. Berikutnya kita diminta untuk masukkan nomor handphone yang kita gunakan di perangkat handphone kita. Teman-teman tinggal klik masukkan saja untuk nomor handphone. Dan setelah selesai masukkan seperti ini, klik selanjutnya. Dan di sini kita diminta untuk membuat sandi. Teman-teman tinggal buat saja sandi yang bisa teman-teman ingat. Dan setelah selesai, teman-teman klik saja selanjutnya. Dan di sini kita diminta oleh aplikasi ini untuk mengizinkan bantu cepat mengakses kontak. Kita izinkan saja. Terus izin yang kedua ialah panggilan telepon, kita izinkan. Izin foto dan media di perangkat. Nah teman-teman, ini yang fatal. Aplikasi ini ingin mengakses semua yang ada di galeri handphone kita, mulai dari foto, video, dan lain sebagainya. Namun tidak mengapa, demi pinjaman 8 juta rupiah kita izinkan saja. Kita akan diarahkan untuk pengisian data. Dan untuk data pertama yang diminta, di sini teman-teman harus memasukkan tanggal lahir, status pernikahan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal klik dan masukkan saja seperti ini. Di sini saya sudah masukkan beberapa data saya. Dan selanjutnya teman-teman tinggal klik saja lanjut. Kita akan diarahkan lagi kepada proses yang kedua. Di sini kita diminta untuk masukkan nomor kontak darurat. Teman-teman sesuaikan saja, kondisikan terlebih dahulu handphone teman-teman. Dan ambil nomor kontak darurat untuk orang terdekat. Di sini teman-teman bisa gunakan orang tua beserta dengan nomor pasangan kalian. Saya anjurkan agar supaya kenapa masukkan nomor orang terdekat untuk proses ACC-nya lebih cepat. Setelah selesai memasukkan semua seperti ini, seperti yang saya sudah masukkan, tinggal kita klik saja lanjut. Nah, dan di halaman berikutnya ini teman-teman diminta untuk verifikasi wajah. Teman-teman tinggal klik saja izinkan. Nah, seperti ini. Aplikasi ini ingin verifikasi wajah kita. Nah, selesai dan selanjutnya kita diarahkan lagi pada proses yang berikutnya. Di sini kita diminta untuk foto KTP beserta dengan foto selfie lagi kembali, tapi kali ini harus memegang KTP atau memegang kartu identitas kita. Kemudian di bagian bawah kita kembali diminta untuk mengisi pendidikan kita, pekerjaan, pendapatan, agama, dan alasan kita meminjam. Teman-teman isi saja sesuai dengan status teman-teman. Dan setelah selesai semua, teman-teman tinggal klik saja lanjutkan dan kita akan diarahkan pada proses yang terakhir. Di proses yang terakhir ini teman-teman tinggal kita masukkan nama bank beserta dengan nomor rekening yang kita punya. Jikalau sudah sampai ke tahap ini, artinya kita akan disetujui untuk bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Di sini teman-teman bisa lihat benar saya bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan pinjaman seperti yang saya dapatkan ini. Di bagian bawah teman-teman ada tombol lanjut. Teman-teman tinggal klik saja lanjut. Di situ artinya kita sudah menyerahkan prosesnya kepada aplikasi ini. Dan secara otomatis juga aplikasi ini akan memverifikasi semua data yang kita masukkan. Dan secara otomatis aplikasi ini akan memverifikasi data kita dan akan segera memberikan pencairan berapa yang kita minta di aplikasi ini. Dan semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari talangan dana, butuh uang mendesak, dengan sangat cepat, proses yang mudah, serta yang paling penting ialah bisa digalbay, artinya gagal bayar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman terus mendapat notifikasi terbaru, trik terbaru, cara meminjam di aplikasi pinjaman online ilegal dengan sangat cepat, proses pencairannya juga sangat cepat. Terima kasih dan sampai kita berjumpa kembali.